Udah lama ya nggak ketemu. Jadi kali ini mah rough aja, kayak kasaran aja ya, nggak yang kayak bakal detail banget. Jadi beberapa pekan ini aku tuh kayak lagi rajin banget ikut beberapa webinar, dan dari webinar itu kayak aku dapat insight nih, dan kayak keren banget menurut aku, karena aku di usia yang segini gitu, lebih dari 25 tahun baru sadar maksud makna dari suatu hal tersebut. Apakah suatu hal tersebut? Penasaran? Oke, jadi mungkin teman-teman udah sering dengar tentang sebuah hadis yang ini nih. Rasulullah SAW bersabda, pemuka wanita ahli surga itu ada 4. Ia adalah Maryam binti Imran, siapa lagi? Fatimah binti Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid, which is istri dari Rasulullah, dan Asiyah. Itu hadis riwayat Hakim dan Muslim, jadi insya Allah ya sahih. Oke. Webinar yang aku ikut itu ada beberapa ya, tapi seolah-olah kayak Allah tuh pengen nunjukin ke aku, hey, ini tuh ada benang merahnya loh, one into another. Jadi ini tuh yang jelas yang aku baru pelajari itu, yang aku baru tahu itu, dia tuh kayak mengandung 2 makna. Enggak dari cuman kayak Rasul tuh cuman ngasih contoh, ini nih gitu kan, yang udah dipastikan masuk surga tuh ini yang tadi saya sebutkan. Bukan cuma itu aja, bukan hanya sekedar itu. Jadi makna yang pertama yang bisa kita pahami dari sini adalah, kalau kita perhatiin di situ ada nama Fatimah binti Rasulullah SAW, ada lagi Khadijah binti Khuwailid, which is apa? Itu tuh yang related banget sama Rasulullah, kayak deket banget pertaliannya dengan Rasulullah, yaitu yang gak lain dan bukan adalah keluarganya sendiri, keluarga inti. Khadijah, ibunda Khadijah itu adalah istri pertama. Kemudian Fatimah itu adalah anaknya Rasulullah SAW. So, jadi kayak dari situ tuh kita bisa menyimpulkan gitu ya. Jadi keluarga itu kalau pengen goalnya surga, kalau misalnya jangankanlah yang jauh-jauh kayak mau ngomong keluarga goalnya surga kayak merasa jauh banget. Pokoknya gini, kalau ingin istilahnya punya anak keturunan ataupun istri yang solehah, yang baik, ini bahkan dicontohkannya langsung masuk surga, dipastikan masuk surga, itu berarti berawalnya dari akarnya sendiri, yaitu dari si kepala keluarganya. Kalau di sini konteksnya ya Rasulullah SAW. Jadi kayak bukti kalau keluarga itu tuh benar-benar patut dijadikan contoh. Jadi ini tuh kayak seolah beneran nih keluarganya Rasulullah tuh patut banget dijadikan contoh. Orang di antara list perempuan yang bakal dijamin masuk surga aja udah ada 2 tuh langsung. Kayak di situ aku langsung kayak pertama kali denger itu aku langsung kayak mind blowing, kayak oh iya bener ya. Selama ini kayak cuman kayak seolah yaudah itu hadis seperti itu, kayak seolah cuman kata-kata aja gitu kan istilahnya, kayak oh iya masya Allah. Cuman ternyata kalau maknanya kita coba gali lebih dalam, kita coba muhasabahkan, kita refleksikan, ini tuh ternyata masih ada sesuatu yang tersirat yang kita tuh nggak tahu gitu, kalau sebenarnya itu tuh bisa jadi contoh yang lain gitu. Oke, itu makna pertama ya. Nah, makna yang kedua ini juga yang nggak kalah kerennya sih ya. Itu jadi kayak aku ngedenger kalau misalnya itu tuh buat jika kita dihadapkan dengan pertanyaan, bisakah aku meraih surga, padahal kondisiku itu ada beberapa kondisi. Misalnya kan semua orang nggak rata ya. Ini kita ngomongnya dalam konteks ke perempuan ya. Karena yang dibahas di sini di hadis ini adalah tentang perempuan. Nah, misalnya kalau misalnya nih yang pertama, ya aku single nih. Terus kalau misalnya qadarullah suatu waktu meninggal, nah apakah mungkin aku bisa masuk surga?
Hey, di hadis tersebut itu dijelasin, yang pertama disebutin tuh Maryam binti Imran. Apakah beliau bersuami? Tidak. Ya enggak kan? Beliau itu apa ya disebutnya, murahah ya? Aku lupa. Pokoknya jadi beliau sampai ujung hayatnya juga tidak bersuami. Jadi kayak bisa nih, jadi supaya bisa meraih surga, aku harus nyontoh dari Maryam binti Imran, sangat menjaga sekali interaksi dengan lawan jenis. Yang kedua, kalau misalnya sudah menikah namun tidak memiliki harta, kita bisa meneladani dari sifat-sifat atau sikap-sikap dari Fatimah binti Rasulullah. Bagaimana ketika dia bersuamikan Ali bin Abu Thalib, ternyata ya hidupnya sederhana, bagaimana caranya supaya kita tuh bisa lebih bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan bahkan di level up nih kesyukuran kitanya tuh dengan kayak sebenarnya Allah tuh lagi nyiapin apa ya buat aku, makanya aku tuh seperti ini, pasti ada sesuatu nih, Allah tuh ngasih misi rahasia buat aku yang cuman aku nih yang bisa lakuin. Nah, coba dicarilah itu. Oke, nah selanjutnya itu ada kalau misalnya ini aku sudah sangat berlimpah nih hartaku, maksudnya qadarullah, sama Allah tadi berikan rezeki berupa harta berlebih, itu bisa banget kita tinggal meneladani Khadijah binti Khuwailid. Beliau yang mewakafkan seluruh hartanya untuk berjuang di jalan Islam. Masya Allah, pokoknya makanya sampai secinta itu Rasulullah sama beliau, karena ya istilahnya beliau yang nemenin Rasulullah SAW dari nol, bahkan sampai jadi nol lagi gitu istilahnya. Demi apa? Demi meraih ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah SAW. Iya, Masya Allah. Terus yang selanjutnya misalnya qadarullah nih, alhamdulillah nih dikasih ya Allah suami, udah menikah, dikasih harta yang banyak, bahkan suaminya memiliki jabatan, integritas yang super tinggi, super masyhur gitu kan. Tapi qadarullah suaminya sendiri jauh sekali dari Allah. Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan cara meneladani Asia. Gimana tuh caranya? Ya beliau tetap menaati suaminya sebagai suami, namun dalam perkara agama ada boundaries di situ, dibatasi. Untuk perkara agama nggak ada kompromi, dia nggak mau ngikutin suaminya yaitu Firaun. Keren banget nggak sih? Jadi kayak di situ tuh kayak seolah makna-makna terselubung yang aku sendiri kayak oh my god, hidup segini lamanya baru nyadar kemana aja bun gitu kan. Nah, dari kalian sendiri gimana nih? Apakah kalian juga tahu ada makna apa lagi nih kalau setelah dikorek-korek gitu? Makna apa lagi nih dari hadis ini? Kayak dari sini aku mikir kayak apakah aku harusnya mengkaji lebih dalam tentang ini, kayak mungkin dicek asbabun wuru'nya atau enggak the reason behind this hadis jadi turun dan lain sebagainya. Jadi interesting gak sih kayak gini ngekaji-kaji sesuatu, jadi supaya kita tuh nggak paham tuh cuman bagian surface-nya aja, bagian permukaannya aja, tapi kita juga bisa sedikit-sedikit, nggak apa-apa sedikit-sedikit ya, semakin dalam seperti itu. Jangan sampai kita masuk ke kelompok yang apa kata Allah, nanti akan ada suatu masa kayak pemeluk Islam itu banyak namun seperti buih. Maksudnya apa? Kayak kopong. Iya, kita banyak, kita mayoritas, tapi kopong. Gak mau kan jadi kayak gitu. Jadi kayak ya semakin kita mempelajari semakin kayak nyadar gak sih, kayak Masya Allah benar-benar Al-Quran itu mukjizat paling sempurna dari Allah. Makanya Al-Quran itu menjadi penyempurna dari kitab suci sebelumnya. Kayak semakin kayak wah,
great. Oke, kayaknya dari aku segitu aja. Kalau dari kalian ada insight lain nih terkait ini, boleh banget. Atau misalnya ternyata, oh aku nemu nih insight dari hadis lain atau dari ayat yang lain, ternyata dia tuh maknanya anu, boleh banget di share, karena aku seneng banget jadi kayak belajar lagi ya. Meskipun jangan pernah merasa tua lah untuk belajar, karena aku juga malah semakin berumur ini semakin merasa ya Allah, ilmu di dunia tuh banyak banget. Aku jadi ingat banget juga tuh teman aku pernah bilang, ilmu akhirat itu kita harus tamamin. Maksudnya apa? Kita harus pahami sepenuhnya kalau ilmu yang berkaitan dengan agama ya maksudnya. Tapi kalau ilmu dunia cukup dalam satu saja. Jadi kayak kita pilih satu subjek yang kita pingin jago banget, udah cukup. Tapi yakin sampai kita tuh bener-bener jago di bidang itu, nggak perlu banyak-banyak jadinya gitu. Tapi kalau untuk ilmu akhirat itu nggak boleh, kita harus perdalam semuanya. Oke? Itu aja dari aku. Pokoknya mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada kesalahan dalam berucap, dalam bersikap. Segala kesalahan itu berasal dari aku, dan segala kebenaran atau kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.